Baik Mbak Nur ya, jadi pendidikan utama adalah kemandirian. Mandiri, maksudnya mandiri di sini adalah mandiri dalam mencintai lingkungan. Jadi lingkungan seperti tadi di awal-awal saya sudah katakan bahwa lingkungan pada awalnya diciptakan baik, maka kita juga harus mandiri untuk menciptakan, melestarikan lingkungan tetap baik. Karena dengan kebaikan kita akan memperoleh kebaikan juga. Seperti itu. Bagus ya. Jadi kita tanamkan ke generasi ya semuanya lah, bahwa kita boleh mengambil kesuburan alam itu seperlunya, tapi gunakan kesuburan alam secukupnya dan wariskan kesuburan alam sebanyak-banyaknya. Nah, pendidikan itu apakah harus dimulai dari pendidikan di sekolah atau pendidikan di rumah? Bagaimana kita? Karena itu kan saling menyayangi, mendidik, memelihara itu sama ya Ibu Erna ya, Titi ya. Mungkin Titi Kamal juga begitu disayangi oleh keluarganya, begitu dipelihara, dibesarkan. Mungkin ini ada persamaannya juga ketika kita memelihara tanaman. Bagaimana? Apakah pendidikan ini harus dimulai dari sekolah, dari rumah? Iya, dari kecil. Alhamdulillah saya mendapatkan orang tua yang sudah memberikan pendidikan serupa. Dari sejak kecil sudah diberikan, sudah dikasih tahu untuk indahnya tinggal di tempat yang hijau, menanam pohon, dan papa saya juga dari kecil sudah memberitahu lebih baik ayo kita tanam. Jadi dari rumah dulu, setelah itu begitu ke sekolah juga guru-guru juga sebaiknya memberikan penyuluhan juga untuk mencintai penghijauan, mencintai pohon, dan setelah itu juga dengan teman-teman. Dan apa salahnya untuk teman-teman yang seusia saya juga lebih melihat ini sebagai suatu potensi bisnis, dari mulai mungkin ya dari mulai apotik hidup itu sendiri itu bisa kita kembangkan, bisa bekerja sama apabila memiliki lahan kosong, misalnya keluarga punya lahan kosong, kalau bisa sih diisi dari mulai singkong, jagung, berbagai. Baik, ada penelpon lagi. Mari kita terima telepon berikut ini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa Bapak? Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Unggul dari Ciputat. Pak Unggul dari Ciputat, silahkan Bapak. Iya, kami sangat sependapat dengan penghijauan, terutama kami menyarankan untuk memanfaatkan halaman-halaman sekolah, Bu. Sehingga bisa diinstruksikan sedini mungkin dan bisa memanfaatkan barang-barang bekas dari bekas aqua, bekas kaleng-kaleng dengan greenhouse, sehingga proses daripada penanaman biji-bijian itu sudah ada kaitannya dengan pelajaran di biologi. Kemudian nanti kalau sudah tumbuh dan sebagainya bisa dikembangkan menjadi penghijauan di sekolah-sekolah, di halaman sekolah. Ya, kami menyarankan untuk berkaitan, barangkali Ibu Erna bisa menginstruksikan dengan Bapak Menteri Bisnis. Dan juga sangat didambakan adanya bibit-bibit yang produk IPB. Dan IPB sudah cukup banyak dan sekian puluh tahun berdiri. Baik, Bapak. Tapi mengapa produknya atau dampak pada masyarakat masih agak sedikit kurang gitu. Perlu dimanfaatkan. IPB ya Bapak ya? IPB Bapak ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita terima penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa Bapak? Indo dari Manado. Maaf Bapak, tolong dikecilkan sedikit volume televisinya. Ya. Jadi Bu, saya petani dan halaman rumah saya di belakang agak berjurang, saya tanam kayu. Nah, kemudian ada peternak juga yang di rumah, ada hias air yang ada ikan. Bapak maaf, tolong dikecilkan ada sedikit. sayur, Dikecilkan sedikit volume televisi. Hijau. Barangkali ini kalau seluruhnya begitu, kita bisa mengatasi kekurangan pangan. Ini juga perlu dengan bumbu-bumbu di halaman. Kemudian tempatnya di belakang Stadion Kalabang Manado. Terima kasih. Terima kasih Bapak.
Terima kasih. Silakan Ibu Erna, Ya, mungkin bisa. bagus sekali yang mengenai sekolah tadi, Pak. Saya setuju sekali bahwa penghijauan di sekolah ya tentu dengan tanaman-tanaman buah-buahan yang paling cocok ya buat sama anak-anak. Jadi pada waktu beberapa waktu yang lalu program Indonesia Hijau melakukan melakukan program dengan sekolah-sekolah di dasar dan di seluruh DKI, di mana selain diadakan penanaman pohon-pohon, waktu itu ada mangga, ada rambutan, ada belimbing dan sebagainya, juga dikembangkan secara lebih utuh. Antara lain juga pengenalan biopori dan penerapan pembuatan resapan air di halaman sekolah. Meskipun kecil halaman sekolahnya bisa membuat resapan air sehingga mengurangi banjir dan menambah cadangan air di dalam tanahnya ya. Dan kemudian masalah sampah, Pak. Ya, jadi itu juga satu keseluruhan. Anak-anak bisa mulai dari sekolahnya memilah-milah sampah, ya, dan kemudian menjaga kebersihan air, ya, hemat dengan airnya, melakukan daur ulang air, dan juga memelihara kebersihan sanitasinya, toiletnya. Nah, ini semua kami harapkan bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Waktu itu ada siaran langsung di TVRI loh, Pak, dialog Ibu Negara dengan 5 sekolah yang menyangkut hal-hal itu semua. Karena kami merasa penting untuk menjangkau anak-anak. Menarik sekali, Bu, ya. Tadi Ibu menyebutkan biopori. Biopori ini sebetulnya untuk apa, Ibu? Apakah untuk menampung air, ya, atau untuk menyerap? Tadi dikatakan sama Ibu membuat pupuk mungkin, ya. Untuk apa sebenarnya? Sebetulnya untuk menampung air. Jadi itu sederhana sekali, membuat lubang diameter 1 cm, kedalaman 1 meter, yang kemudian diisi dengan limbah-limbah dapur, bekas daun-daun dan sebagainya, yang akan menjadi kompos di dalam lubang itu, dan kemudian memberi makan kepada cacing-cacing yang hidup, yang membuat pori-pori sehingga lebih luas resapan air. Kalau air masuk cepat meresap, air masuk cepat meresap. Ini gitu. Ada alat yang harus dibeli, Ibu? Ada alatnya, sangat mudah, anak-anak gampang membuatnya, dan sekarang di DKI itu betul-betul digencarkan program 1 juta biopori, karena memang tidak susah, ya, dan bisa dipinjamkan gitu ke siapa yang mau menggunakannya. Waktu itu kami berikan kepada wilayah-wilayah untuk dipinjamkan ke sekolah-sekolah yang mau membuat biopori di sekolahnya. Ada 10 per wilayah. Menarik sekali. Bagaimana Ibu Yeni menanggapi ini tadi Ibu Era mengatakan bahwa biopori, apakah ini bisa digerakkan di seluruh Indonesia, mungkin menjadi gerakan yang tadi dikatakan melalui gerakan Indonesia Hijau, ya, Ibu, ya, mungkin, dan APPB bagaimana menanggapi? Menanggapi Bu Erna tadi, sangat bisa, saya sangat setuju untuk menambah resapan, ya, lubang resapan air. Nah, dan itu tidak terbatas dengan memakai alat itu, kita bisa bikin sendiri, pakai bambu pun bisa. Jadi tidak harus dengan alat. Tidak harus dengan alat. Jadi kalau tidak ada alasan untuk karena tidak punya alat tidak bisa bikin lubang resapan biopori. Seberapa besar? Dan juga